kelas sebelum bertanding. Belum bertanding aja sudah bonyok, apalagi bertanding. Dan memang gak layak sih, karena dia gak ada ilmu. Betul. Hanya maki-maki, itu dia bisa. Hanya maki-maki, terus kemudian apa itu ya, mengambil terjemahan Al-Quran yang aneh menurut dia, lalu kemudian dia tafsirkan menurut tafsirannya dia sendiri. Dia sampaikan pemahamannya menurut pemahaman dia sendiri. Kan lucu. Membaca sebuah buku dia tidak mampu, habis itu dia ingin menjelaskan isi buku itu. Apa enggak rasional enggak itu kalau dia bisa? Kemudian ada seseorang yang ada seseorang menjelaskan sebuah buku, di mana buku itu membacanya pun dia tidak bisa. Nggak masuk akal. Ya, nggak masuk akal. Lalu dia yang nantang, dia yang utus perwakilan, dia yang matikan live-nya karena mau ke tempat kita. Dia kemudian yang menentukan tema, bukan kita yang menentukan tema, dia yang menentukan tema. Apalagi dia yang menentukan hari, dia yang menentukan jam, dia yang menentukan taruhannya. Apalagi dia yang tidak datang, dia yang ketakutan, dia yang ngumpet, dia yang mencret, dia yang diare, dia yang sesak napas, dia kena TBC, dia kena paru-paru, dia kena jantung. Kita yang disalahin. Dia kepanasan. Kita yang disalahin. Dia yang kepanasan, dia yang kedinginan, dia yang menggigil, dia yang mencret semen, dia yang mencret tepung. Sekarang dia yang keluar-keluar di mana-mana. Dia yang hasut sesamanya kafir untuk tidak ke kita. Dia yang fitnah koin. Dia yang fitnah kemana-mana. Dia sibuk menghujat, menyerang pribadi. Yang sendiri yang mencret semen. Lucu kan? Habis itu dia bikin jadwal sendiri. Iya, dia bikin jadwal sendiri. Dia sibuk-sibuk sendiri. Dia nantang-nantang sendiri. Wah, apa enggak sedeng? Gila. Beleng-beleng. Iya Dinda, sudah dibilang belum ada Oten yang bisa melumpuhkan logikanya Bang Suma, pengetahuan Bang Suma tentang Bible. Belum ada Oten yang bisa menaklukkan. Masya Allah. Datang dia nggak bisa apa-apa. Yang dibutuhkan Oten sekarang itu adalah hadirnya seorang Oten yang bisa melumpuhkan Bang Suma. Bukan yang bikin jadwal, bikin tantangan sendiri, ketakutan sendiri, kedinginan sendiri, kepanasan sendiri, semuanya cuma sendiri, ngumpet sendiri, maki-maki sendiri. Kasihan kan. Kasihan. Aslinya itu orang itu. Tapi bagus karena dia mendengarkan. Iya betul. Tapi bagus, ada bagusnya. Dia mendengarkan nasihat saya. Dia dengarkan nasihat saya. Saya katakan, kalau kamu belum sanggup, belum cukup umur, belum cukup ilmu, belum cukup kemampuan, belum cukup mental, ya, faktor kejiwaanmu masih rapuh, kamu masih kurang piknik, saldo rekeningmu masih nihil, jangan kau ikut perang. Apalagi yang kau menghadapi Bang Suma. Meledak kau, meledak, mati di tempat kau. Kau mati dalam kubur, kamu terkubur sebelum kamu meninggal. Benar kan? Dia bagus. Kau terkubur sebelum kau mati. Itu bagus. Kau mau perang dengan Bang Suma, mau perang apa? Intelektual, pengetahuan, harta, pangkat, apa lagi?
Kamu Kegagahan. perang dengan siapa? Kamu perang dengan apa? Dengan saya. Hah? Kau fitnah saya di mana-mana. Saya punya usaha, usahanya orang. Ini saya lagi di wisata saya. Hah? Wisata saya ini hampir 3 hektar. Samping wisata saya satu dinding dengan siapa? Dengan Cimori. Tahu pabrik Cimori? Susu Cimori tahu? Satu dinding dengan saya. Masya Allah. Paham ente? Paham ente? Kau mau lawan saya dengan apa? Aduh, kasihan. Tapi benar kamu dengarkan nasihat saya. Mending kamu kubur dirimu duluan sebelum kamu meninggal. Nah itu bagus. Ternyata dia pilih itu. Jempol. Dia lebih pilih terkubur duluan sebelum dia meninggal. Aduh. Jadi jiwanya sudah terkubur, akalnya sudah terkubur, nyalinya sudah terkubur, apalagi kekuatannya sudah terkubur, apalagi ilmunya sudah terkubur, kemaluannya aja yang belum terkubur. Makanya dia masih punya mulut keluar, oak. Ibu Darni diintimidasi, Ibu Darni difitnah, Ibu Darni dihujat, Ibu Darni ditekan, Ibu Darni dimaki, Ibu Darni dihujat, Ibu Darni dihasut, Ibu Darni dikucilkan. Wah, sempurna sekali kau, Oten. Cepo, celeng Paulus, ada ilmu. Jadi kalau belum layak debat, jangan karena ada lagi satu teman-teman. Aku mau diskusi dengan Bang Suma, tapi dengan syarat jangan ada koin. Aduh. Jangan ada gift katanya. Memang koin kita yang atas. Apa urusannya dengan gift, tuyul? Apa hubungannya? Itu sama halnya kau mengatakan begini, saya kalau debat dengan Bang Suma, kekuatanku itu masih ada 0,5%. Makanya saya datang dengan modal hujat. Tapi kalau sudah gipnya terbang yang 0,5% itu langsung minus. Kekuatan menghadapi Bang Suma udah nggak ada ilmu, nggak mentang nggak ada, pengetahuan tidak ada, disiplin ilmu nggak ada, kekuatan hanya gara-gara mabok datang menghadapi Bang Suma. Begitu gipnya terbang singa apa segala macam minus. Minus. Apa yang terjadi? Buka komal sendiri. Habis buka komal sendiri, ya curhat. Sudah curhat gitu, dinaikkanlah Islam yang awam. Udah gitu, Islam awamnya dinaikkan. Habis gitu dia bahas terjemahan Al-Quran. Semisal At-Taubah. Apakah kamu mengira Allah tidak mengetahui? Itu aja terus diangkat tanpa pengetahuan. Padahal anak TK Islam aja pun bisa jawab itu. Apalagi, wahai engkau sesungguhnya yang diberikan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya engkau adalah orang gila. Aduh, kasihan sekali yang kayak gitu-gitunya dibahas. Apalagi ayat persusuan orang dewasa. Astagfirullahaladzim, ya Allah Karim. Gimana menghadapi Bang Zuma? Iya, itu aja. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Nah ini yang kayak gini-gini ini yang bikin jatuh mentalnya langsung keropos. Orang sudah setengah mati, orang sudah mati ojek online kan, tidak ada penumpang kan. Oh ini mungkin bisa dapat uang di TikTok kayaknya nih. Wah kayak Zuma kan bisa dapat TikTok banyak koin segala macam. Ayo deh ikut ke sana deh, bikin TikTok juga deh, mana tahu ada. Tapi selama ini kalau dia live sampai berjam-jam, koinnya cuma sampai 100 rupiah.
Sudah nggak dapat penumpang, nggak dapat setoran, bayar cicilan angkot, beli list, bayar beli beras, anak mau sekolah. Aduh, kayak mana ini Bang Suma? Akhirnya apa? Ibu Darni yang difitnah, Ibu Darni yang dituduh. Ibu Darni dituduh apa? Dituduh ini katanya kita bayar Bu Darni, katanya kita bagi-bagi hasil 20.000 koin akan dibagikan. Iya, 20.000 koin. Saya bilang sama kamu Cepo, kamu dan kedua orang tuamu bisa beli. Kamu, eyangmu, kakekmu, opungmu bisa kubeli. Hah? Bisa kubeli. Oh, tuh lihat tuh ponakan saya tuh. Lagi lihatkan wisata. Itu wisata saya, Bung. Dan saya alhamdulillah dirikan ini dari tahun 2016. Demi Allah, 1 rupiah pun saya tidak punya utang. Sombong sama orang sombong loh. Oh, masih orang saya. Saya bangun ini harga tanahnya saja demi Allah lillahi ta'ala 1 rupiah pun saya tidak berutang. Asal tahu. Makanya jangan kepandang-enteng orang. Kenapa? Tuh, kendaraan pribadi tuh. Kendaraan pribadi coy. Tuh. Kok sakit hatimu, kekurangan saya sakit. Bukan lawanmu saya. Kalau masalah kamu hujat-hujatan saya nggak cocok. Cocok. Jangan kau alasan bahwa gini-gini. Jangan. Oke? Mending kau belajar baca Bible. Oh iya, saya mau tanya sama kamu, seandainya kamu berdiskusi dengan saya, kalau misalnya saya lagi hilap nih ya, saya tiba-tiba memberikan kamu sedikit sedekah ilmu, sajalah kau diskusi ya kan, supaya kamu sedikit agak sehat. Saya ingin memberikan PR sama kamu. Kau kumpulkan seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Habis itu kamu cari tahu siapa yang disalib ya pada saat Sodom Gomora. Siapa yang disalib itu? Di Wahyu 11 kamu baca di situ. Ada orang yang disalib dan dipanggil Tuhan sebelum Tuhanmu Yesus. Itu sebenarnya yang ingin saya kasih kau PR, supaya kau belajar. Ternyata Tuhanmu sebelum disalib di orang Romawi abad pertama, ternyata sudah ada Tuhannya orang pagan yang disalib lebih dulu. Baca di Wahyu 11. Harusnya kau belajar itu dulu. Belajar Bibelmu, kau pahami Bibelmu. Apakah benar Tuhanmu itu roh, makhluk halus? Apakah Tuhanmu memang itu domba disembelih bertanduk 7 bermata 7? Apakah benar Tuhanmu yang roh itu ada 7? Inilah ketujuh roh Theos, 7 roh Theos yang diutus ke bumi bertanduk. Berapa nih? 7. Habis itu nanti kau buat lagi video. Hanya itu kemampuanmu kan? Kau bikinlah video, hilangkan suara aslinya. Terus kau bikinlah suara-suara pengantar darimu. Kenapa? Karena kamu tidak punya ilmu. Kamu tidak punya ilmu. Kau menghujat Allah, menyebut Allah katamu. Selesaikan dulu tugasmu itu. Tuhanmu bertanduk 7 bermata 7. Selesaikan itu dulu. Ya? Kau hujat-hujat Al-Quran. Al-Quran itu kitab termeterai. Tidak bisa kamu baca karena kitab termeterai. Oke? Saya kira begitu, supaya fitnahan murahanmu itu jangan lagi kau kembangkan. CP ya, CP congor Paulus. Congor penghujat. CP congor penghujat. Mulutnya lebar, otaknya kecil. Bikin tantangan, aturkan jadwal, aturkan harinya, tentukan harinya. Mau bikin kejutan judulnya, temanya,
tapi kena mental duluan. Kasihan. Gimana ceritanya? Pemelawan saya, ilmu nggak ada, nggak bisa bahasa Yunani, nggak bisa baca kitab Yunani, tidak bisa bahasa Ibrani, tidak bisa baca Ibrani. Gimana itu melawan kita? Minimal kayak saya dong, baca Ibrani bisa. Baca kitab sendiri bisa. Baca kitab sendiri bisa. Lah ente bisa apa? Kasihan. Curhat saja dia bisa. Bukan curhat, menghujat, memfitnah. Bayangkan ini, dia bilang gini, saya bukannya nggak mau, cuman ada hal yang, apa dibilang tuh? Ada hal yang saya sedang selidiki, kata dia. Ada hal, dan Ibu Darni tahu. Akibat saya tidak datang di Komanyo semalam, dia mengalami kerugian besar. Dia mengalami kerugian besar, katanya. Entah apa-apa dibilangnya, untuk apa? Untuk menutupi rasa aibnya yang TKO itu, apa ya? Istilahnya kalau pertandingan lawan tidak datang kan 3-0 tuh. Betul. Jadi sekarang penderitaannya dia 3-0. Dia menutupi 3-0 itu dengan apa? Mengatakan memfitnah lah. Host itu paling tahu. Gimana dibilangnya host? Kamu kan dengar tadi tuh. Dia bilang apa tadi? Dia mau selidiki, mengalami kerugian besar, dibayar 20 koin kah, kayak gitu-gitulah. Saya ketawa bilangnya. Ya, aku nggak nonton dia, cuman ada orang-orang ini, teman-teman sahabat Bang Rumah kirimin saya video, saya nggak masuk di live-nya. Terus dibilangnya saya nonton dia, katanya pakai akun lain. Aduh, kurang kerjaan apa? Aduh, kasihan. Kita tahu videonya itu karena ada teman-teman yang ngerekam, terus dia ngirim lewat DM ke saya, jadi saya tahu kayak gitu ya. Bukan saya aku nontonnya lewat ini Telegram Laskar Api yang kirim. Ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada info Burunda, saya barusan dari room samping, katanya 3 bangku kosong saya nggak dinaikkan gitu. Siapa deh? Biarkan aja dia menderita 3-0 sampai dia mati. Itu gini loh, kalaupun saya naik ke Komaldia, yang pertama udah pasti dicurangin, yang kedua pasti hanya mendengarkan hujatan, yang ketiga pasti hanya mendengarkan penistaan, yang keempat, kalaupun dia tetap akan merasa menang. Kenapa? Karena dia akan sepuasnya melakukan tindakan yang dia sukai selama ini di Komalnya. Apa itu? Mute, di-kick, mute permanen, habis itu dia menjelaskan, habis itu dia tepuk tangan dengan teman-temannya segala macam. Itulah kemenangan yang dia maksud. Jadi kalau ada Islam awam yang naik ke Komalnya dia tunjukkan terjemahan, habis itu dia jelaskan. Orang Islam yang awam ini, Masya Allah, ini bisa bikin pingsan ini si CP ini. Sedikit lagi pesan dari Pak Duka tadi. Bang Adri tolong dibaca WA. Udah itu aja, terima kasih. Ya gini ya, jadi intinya barusan dia bilang bahwasanya katanya, lihat tuh saya minta live gak dinaikin, padahal tiga bangku kosong di situ. Saya bilang, saya pikir dalam mata saya gini, dalam pikiran saya gini, syukurin siapa suruh lu nggak datang kemarin. Janjiannya kemarin kok datangnya sekarang. Ya. Sama-sama bom bikin jadwal sendiri kan. Dia tantang saya, Dinda Nandar, Uniripa ditantang. Bikin jadwal sendiri, bikin tamu sendiri, bikin acara sendiri, tidak ada konfirmasi sama kita. Habis itu dia merasa menang. Ya, ini rumah
roomnya Bang Zuma ini di live kan di roomnya dia sekarang ini. Alhamdulillah. Perhatian ya mereka sama kita ya, kasihan ya. Jadi yang menurut saya Kopla itu begini Ahi. Dia itu nggak datang karena dapat DM dari viewer dia bahwa Bu Darni itu nanti akan dikasih gift 20.000 koin. Nah, sementara kita yang intern, ya kan, yang intern saja nggak tahu. Bu Darni juga nggak tahu yang ada di sini. Loh kok dia percaya berita kayak gitu? Ini kalau bukan Kopla apa namanya coba? Ini benar Kopla permanen. Nah, ini sekarang ini Gurunda, Bu Darni ini rehat karena dia dia yang artinya Bu Darni ini tadi masuk, dia meminta kalau Gurunda tidak memenuhi permintaannya dia, Bu Darni nggak boleh masuk ke Islam. Jadi Bu Darni ini dia rehat ini, dia katanya mau karaoke di rumahnya. Kasihan ya dia diintimidasi. Saudara sendiri pun tega difitnah. Memang. Congor pengecut kayak gitu. Dibilangnya Bu Darni mata-mata. Iya, Dibilangnya Bu Darni itu Yudas perempuan. Aduh. Betul Gurunda. Sedikit info teman-teman. Saya dulu Gurunda 4 bulan yang lalu pernah diskusi sama dia. Namanya dulu psikotes. Kemudian dari dia tanya 2 ke saya jawab 1 dulu karena saya tahu pertanyaan saya ada 7, itu 1 pun sampai selesai nggak ada yang dijawab Gurunda. 7 pertanyaan saya 1 pun tidak ada yang dia jawab. Kasihan. Iya, terus katanya saya noise ya. Host itu izin Koriko naik, katanya mau Masih, izin host. sebentar. Masih noise. Tidak. Sudah tidak. Oke, aman Bang Zuma. Oh, kalau gini noise. Bang Sadri udah dibaca WA-nya Udah. kita. Ya, tadi sudah aman. Aku lagi di gunung, coy. Kamu nonton aku di sana. Hah? Kamu mau aku pamer harta di sini? Iya, boleh lah spill. Mau aku pamer harta di sini? Mau Spill Gurunda. Spill. Dia sudah fitnah Bang Zuma makanya ini dia jadi satpam dan lain sebagainya. Dia fitnah Gurunda. Host, kamu tunjukkan papan nama pemilik wisata ini. Nama saya, kamu udah tahu kan nama aku kan? Udah, nggak apa-apa. Tuh, tunjukkan. Ada nggak host atau divisi umum? Spill ini. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, jadi ini wisatanya Bang Zuma lah. Dia bilang bukan punya Bang Zuma. Nah, ini dia. Ada 3 hektar rumah bola ini. Aduh, udah aku spill. Kalau mau tahu nama aslinya Bang Zuma, nah, ini kendaraannya Bang Zuma. Oh ya. Bisa tulis. Wih, Kamu Sadli, masa satpam punya Pajero sih? Sadli, masa satpam punya Pajero sih gimana sih Sadli ini? Itu baru Pajero loh, belum yang lain loh. Handphone saya yang satu. Beneran ini dia nonton di sana, beneran? Beneran Gurunda, wallahi saya tadi dari sana sebentar. Kira-kira 15 detik dari sana, langsung saya minta naik ke sini. Ulang. Nah, coba tanya teman-teman di bawah. Ulang. Ulang, Mas. Udah. Mau jalan ke sana? Saya lagi bangun 3 villa lagi. Boleh jalan ke sana, host, kalau misalnya ini. Platnya jangan. Sadli, itu mobil, Dri. Sadli, itu mobil. bisa pingsan. Oh, mobil. Kamu nggak bisa, coy. Nggak bisa. Kamu nggak bisa. Jauh. Jadi janganlah kamu selalu bernarasi koin, gift, segala macam. Jangan, tak bagus. Oke? Nangis kan kau? Nangis. Lagi cuma jangan-jangan tempat wisatanya dari koin.
kan kau? Nangis kan? Praduga. Ini baru satu ya teman-teman ya, asal si CP tahu ya. CP dengerin. Ini baru satu usaha beliau. Belum yang lainnya ya. Satu aja ini aku yakin kau nggak mampu gitu loh. Jadi jangan sombong. Belum yang perumahan 2 tempat. Nggak usah ngomongin satu Gi. Tanah di sini ya per meternya itu sudah 1,5 juta per meter. Aku punya kurang lebih 3 hektar. Hitung sendiri lo. Hitung. Ya, ini bukan untuk umat Islam ya, ini hanya untuk si kafir laknatullah ya. Harga tanah di sini 1,5 juta per meter. Itu harga termurah per meter. Saya punya tanah itu hampir 3 hektar. Ayo hitung. Aku hitungkan ya. Aku hitungkan 1,5 juta kali 2.700 meter. Itu di luar wisata ya. Iya, di luar wisata baru tanahnya aja. Yang di sekitaran masjid itu. Nih. Ini harganya nih. House, besarin house. 1 M lebih. House. Nih. Berapa M ini? 1,5 M. Oke, nih. Mana ada? 40 M itu. Hampir 50 M itu. Hampir 41 M. Ini baru hasilnya coy. Kira-kira. Hah? Bang katanya hasil gip katanya. Hasil ini baru tanahnya. Belum ininya yang di atasnya. Aduh, gimana tuh? Pinsan, berak di celananya.